Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, ila asyrafin nabiyyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'i al-'amilin wal malaikati al-muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir wa ila musannifi hadha al-kitab kitab aqidat al-awam wa ila arwah al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarik al-ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhana wa masyayikh masyayikhina wa asatidatana wa asatidata asatidatina wa nakhussu khususan ila syekh masyayikhina Syekh Abdullah Syekh Muhammad Hashim Syari wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah Syekh Bisfari Syamsi wa Syekh Abdul Aziz Mashhur wa Syekh Abdul Muhaimin Nur wa sairi masyayikhina wa asatidatina wa sairi masyayikh wa muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama wa nakhussu khususan ila man fataha al-islam fi hadhihi al-qaryah wa bi niyyati tawfiq wa taysir wa bi niyyati qada'i jami' al-hajat wa ad-duyun wa bi niyyati ash-shifa' wa an-nasr 'ala al-a'da' wa qabul ad-du'a wa nail kulli sir wa ru'yat ar-rasul wa shafa'at ar-rasul wa murafaqat ar-rasul fil akhirah wa li ridha'illahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulullah. Malam ini kita pada pertemuan kesekian yang membahas tentang sirah nabawiyah secara hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita malam ini insya Allah akan melanjutkan pembahasan tentang putra putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal 3 yang belum kita sebut, yaitu Sayyidah Zainab, kemudian Sayyidah Ruqayyah, dan yang terakhir dalam urutan bait nazam ini adalah Sayyidah Ummu Kulthum, yang sebelumnya sudah kita sebutkan pada pertemuan minggu yang lalu. Pengarang kitab ini Sayyid Ahmad Al-Marzuqi rahimahullah, di dalam bait nazam yang ke-41 beliau mengatakan fa Zainabun wa ba'daha Ruqayyah wa Ummu Kulthumin zakat radiyah. Fa Zainabun, Zainab di dalam bait nazam ini disebutkan setelah disebutkan putri Rasulullah yang lain, yaitu Fatimah Az-Zahra. Ya, tetapi secara urutan kelahiran Zainab ini adalah akbaru banatihi, putri Rasulullah yang tertua. Beliau adalah istri dari seseorang yang bernama Abul As ibni Rabi', Abul As ibnu Rabi' ibni Abdul Uzza, ya, orang yang musyrik, orang kafir. Jadi beliau putri Rasulullah yang bernama Zainab menikah dengan seorang laki-laki yang kafir, yang musyrik. Pada saat itu masih dibolehkan, belum turun ayat yang mengharamkan seorang perempuan muslimah menikah dengan seorang laki-laki yang musyrik. Belum ada ayat yang turun
mengenai pengharaman hal itu. Jadi ayat yang menjelaskan tentang keharaman menikah antara seorang perempuan muslimah dengan laki-laki yang musyrik, dengan laki-laki yang kafir, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun." Jika kalian mengetahui betul-betul mereka adalah perempuan-perempuan yang mukminah, fala tarji'uhunna ilal kuffar, maka janganlah mereka kalian kembalikan kepada suami-suami mereka yang kafir. Lahunna hillul lahum, mereka para perempuan yang mukminah itu tidak halal bagi mereka, bagi suami-suami mereka yang kafir, yang musyrik. Wala hum yahilluna lahunna, dan suami-suami mereka laki-laki yang musyrik dan kafir itu tidak halal bagi perempuan-perempuan yang mukminah. Jadi Zainab putri Rasulullah yang tertua itu menikah dengan Abul As ibnu Rabi' ibnu Abdul Uzza, seorang yang kafir, sebelum turun ayat yang mengharamkan mengenai hal itu. Nah, Abul As ini adalah ibnu khalatiha, anak laki-laki dari bibi Zainab, ya. Anak, jadi beliau adalah sepupu dari suaminya sendiri. Ya, karena boleh menikah dengan sepupu, itu boleh. Menikah dengan misana itu boleh. Menikah dengan anak bibi itu boleh. Menikah dengan anak paman itu boleh. Tetapi lebih baik jangan, ya. Cari yang hubungan kekerabatannya lebih jauh atau nggak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Nah, oleh karena itu anak paman, anak bibi, atau dalam bahasa Indonesia sepupu, dalam bahasa Jawa misanan, itu bukanlah mahram, bukan mahram. Jadi kalau sentuhan kulit dengan kulit nggak boleh, ya, salaman nggak boleh dengan sepupu. Kemudian kalau sentuhan kulit dengan kulit maka membatalkan wudu, tidak boleh khulwah, tidak boleh berdua-duaan walaupun sepupu sendiri, karena bukan mahram, halal dinikah. Tidak boleh berdua-duaan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dua-duanya masih hubungan sepupu, ya, anak paman atau anak bibi. Tidak boleh khulwah muharramah, tidak boleh berdua-duaan di satu tempat yang tidak dilihat atau tidak dihadiri oleh pihak ketiga. Paham, ya? Jadi Abul As, suami dari Sayyidah Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah anak dari bibi beliau yang bernama Halah bintu Khuwailid. Halah ini adalah saudarinya Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Hajarat Zainab radhiyallahu anha hina aba zawjuha Abul As an yuslim. Jadi ketika Zainab hijrah, suaminya yang bernama Abul As ini tidak mau masuk ke dalam agama Islam, makanya kemudian ditinggal. Waqad waladat minhu qabla dzalika Aliyan wa Umamata. Sebelum hijrah, Sayyidah Zainab telah memiliki anak dari Abul As. Yang pertama adalah Ali, diberi nama Ali, kemudian yang kedua diberi nama Umamah. وهي التي حملها صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح على عاتقه وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع رأسه من السجود أعادها. Umamah inilah ketika beliau masih kecil, jadi cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari Sayyidah Zainab dari Abul As. Inilah ketika beliau masih kecil, ini suatu ketika Rasulullah sholat subuh, ya, Rasulullah sholat subuh sambil tidak hanya menggendong, ya, apa kalau ditaruh di atas bahu beliau itu apa namanya, nyungging kalau dalam bahasa Jawa, ya, ditaruh di sini ketika sholat subuh. Ketika rukuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menaruh Umamah di satu tempat, kemudian ketika beliau bangun dari sujud lalu diletakkan kembali di atas bahu beliau. Jadi Rasulullah itu makhluk yang paling utama
manusia yang paling mulia, tetapi walaupun demikian beliau terhadap anak kecil itu sangat sayang, sangat cinta, sangat rendah hati. Walamma hajara Abul As musliman raddaha lahu sallallahu alaihi wasallam. Ketika suami dari Sayyidah Zainab, Abul As, kemudian hijrah dalam keadaan muslim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengembalikan putrinya yang bernama Zainab untuk menikah kembali dengan Abul As. Jadi setelah 2 tahun dipisahkan oleh Rasulullah karena Abul As tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ya, padahal ayatnya sudah jelas mengharamkan pernikahan antara lelaki musyrik dengan perempuan yang mukminah. Setelah dipisahkan oleh Rasulullah selama 2 tahun, maka kemudian setelah Abul As masuk ke dalam agama Islam, 2 tahun berikutnya Rasulullah kemudian menikahkan kembali putrinya kepada Abul As binikahin jadidin, dengan akad nikah yang baru. Waqad wufiya Abul As fi Dzil Hijjah sanata 12. Abul As meninggal pada bulan Dzul Hijjah tahun 12 Hijriah. Fatazawwajaha Ali bin Abi Thalib ba'da wafati Fatimah. Lalu Sayyidah Zainab setelah suaminya Abul As meninggal, ini kemudian dinikah oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib setelah ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yaitu Fatimah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Jadi boleh ya, kalau misalkan suami kalian nanti meninggal lalu kalian menikah dengan laki-laki lain, itu boleh secara syariat. Nggak boleh kemudian hal itu diharamkan ya. Mengharamkan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat itu nggak boleh. Itu sesuatu yang boleh dilakukan. Bukan berarti kemudian tidak cinta kepada suami pertama, tidaklah, sudah meninggal. Mau kemudian syariat memberikan peluang, memberikan kebolehan ya, memberikan hukum mubah bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya untuk menikah kembali. Begitu juga sebaliknya, kalau seorang suami ditinggal mati oleh istrinya kemudian menikah lagi, itu adalah sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, dibolehkan oleh agama. Fawaladat lahu Muhammadan al-Awsat. Fawaladat lahu Muhammadan al-Awsat. Dari Sayyidah Zainab, Sayyidina Ali kemudian memiliki anak yang kemudian diberi nama Muhammad yang tengah, karena ada Muhammad sebelumnya dan ada Muhammad setelahnya. Wa mata Ali radhiyallahu anhu wa hiya 'indahu. Kemudian Sayyidina Ali wafat sementara Sayyidah Zainab masih hidup, janda untuk kali yang kedua. Fatazawwajaha ba'da dzalika al-Mughirah bin Naufal. Kemudian dinikah pada kali yang ketiga oleh seorang laki-laki lain yang bernama, seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah ibnu Naufal. Jadi ini sesuatu yang boleh ya, bukan sesuatu yang kemudian dianggap tabu. Suami pertama meninggal kemudian menikah dengan laki-laki lain, suami yang kedua. Kemudian suami yang kedua meninggal lalu menikah lagi dengan suami yang ketiga. Ini bukan sesuatu yang tabu. Ini adalah sesuatu yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat Islam. Menikah dengan Al-Mughirah bin Naufal ibn al-Harith, lalu memiliki anak dari suami yang ketiga ini. Kemudian anaknya diberi nama Yahya. Tuwfiyat Zainabu radhiyallahu anha sanata 8 min al-hijrati. Zainab meninggal pada tahun ke-8 Hijriah. Wa ghassalatha Saudatu bintu Zam'ah. Beliau dimandikan oleh salah seorang istri Rasulullah yang bernama Saudah binti Zam'ah. Wa Ummu Salamah, dan istri Rasulullah yang lain yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, radhiyallahu an Saudah wa Ummi Salamah. Kemudian dalam bait nazam yang masih dalam bait nazam yang ke-41
Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah. Jadi mestinya Fazainabu ya. Tapi untuk menyesuaikan dengan pola wazan, lalu kemudian ditanwin. Ya, ditanwin Fazainabun. Fazainabun wa ba'daha Ruqayyah. Anak Rasulullah berikutnya, putri Rasulullah berikutnya adalah bernama siapa? Ruqayyah. Walaysat hiya ats-tsalitsatu fi tartibi maulidi auladihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ini bukanlah anak yang ketiga sesuai dengan urutan dalam nazam, bukan. Tetapi Ruqayyah ini adalah putri paling bungsu. Ya, asgharu banatihi. Ya. Putri paling bungsu. Wal khamisatu fi tartibil wiladati bainahum, dan anak yang kelima dari seluruh putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qila Fatimatu asgharu banatihi. Menurut pendapat yang lain, putri Rasulullah yang paling bungsu itu adalah Fatimah, bukan Ruqayyah. Wa qad tazawwaja Ruqayyah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa matat 'indahu. Ruqayyah ini dinikah oleh Utsman ibn Affan. Sayyidah Ruqayyah ini dinikah oleh Sayyiduna Utsman ibn Affan. Dan Sayyiduna Utsman ditinggal wafat oleh Ruqayyah. Jadi Ruqayyah meninggal dalam keadaan masih bersuamikan siapa? Sayyiduna Utsman ibn Affan. Wa kana qad tazawwajaha qablan Utbah bin Abi Lahab. Sebelum dinikah oleh Sayyiduna Utsman, Ruqayyah ini pernah dinikah oleh Utbah ibnu Abi Lahab, anak dari musuh utama Rasulullah, putra dari musuh utama dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Utbah ibnu Abi Lahab. Sebelum turun ayat yang tadi sudah kita bacakan, sebelum turun ayat mengenai pengharaman menikah, ya, pengharaman nikah antara seorang muslimah dengan laki-laki yang kafir. Falamma bu'itsa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa anzalallahu ta'ala tabbat yada abi lahab wa tabb. Ketika Rasulullah sudah diutus, jadi Zainab siapa Ruqayyah ini sebelum menikah dengan Sayyiduna Utsman pernah dinikahi oleh anak dari Abu Lahab. Tapi ini sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi. Nah, setelah Rasulullah diutus menjadi nabi, menjadi rasul, lalu turun ayat tabbat yada abi lahab wa tabb. Abu Lahab berkata kepada anaknya yang menikah dengan Ruqayyah, haramun illam tutalliq Ruqayyah. Kamu harus menceraikan Ruqayyah. Kata siapa? Abu Lahab. Fa faraqaha qabla ad-dukhul biha. Lalu Utbah ibnu Abi Lahab menceraikan Ruqayyah sebelum ditukhul, sebelum digauli. Waqad warada annahu hajara biha Utsman radhiyallahu anhu ila al-Habasyati wa waladat lahu Abdullah walakinnahu mata ba'da 6 sinina min umrihi. Ya, dikatakan bahwa Sayyiduna Utsman ketika hijrah ke Habasyah, jadi sebelum hijrah ke Madinah, beberapa orang sahabat melakukan hijrah ke mana? Habasyah sebanyak 2 kali. Jadi hijrah itu dilakukan oleh para sahabat sebanyak 3 kali. Ke Habasyah 2 kali. Tapi Rasulullah tidak ikut hijrah bersama beberapa orang sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Kemudian hijrah yang ketiga adalah hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dan pada saat itu Rasulullah ikut hijrah bersama para sahabat. Nah, ketika Sayyiduna Utsman hijrah ke Habasyah, Ruqayyah ini dibawa ke Habasyah. Wa waladat lahu Abdullah. Dari Sayyidah Ruqayyah, Sayyiduna Utsman memiliki anak yang bernama Abdullah. Tetapi Abdullah ini meninggal dalam keadaan masih kecil, meninggal pada usia 6 tahun. Wa tuwfiyat radhiyallahu anha hina kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Badrin. Sayyidah Ruqayyah ini meninggal pada saat Rasulullah berada di daerah Badar ketika perang Badar. Jadi persis ketika Rasulullah menang bersama bala tentara beliau, bersama
sahabat-sahabat beliau dalam perang Badar, Ruqayyah yang ketika itu berada di Madinah meninggal dunia. Lisanatin hijriyatin wa ashrati ashhurin wa 20 yauman. Pada tahun ke-1 Hijriah, lebih 10 bulan, lebih 20 hari ya. Kurang lebih ya pada tahun ke-2 Hijriah. Jadi kalau di referensi lain, di kitab-kitab yang lain disebutkan Sayyidah Ruqayyah itu meninggal pada tahun ke-2 Hijriah. Kalau di sini dirinci. Ya. Di kitab yang saya baca ini, salah satu syarah kitab Aqidatul Awam, di sini ditulis Sayyidah Ruqayyah meninggal pada tahun ke-1 Hijriah, lebih 10 bulan, lebih 20 hari. Jadi kurang lebih pada tahun ke-2 Hijriah. Wa dufinat bil Madinatil Munawwarati, beliau dimakamkan di kota Madinah. Yang terakhir, Ummu Kulthum. Wa hiya mimman 'urifat bi kunyatiha wa lam yu'raf ismuha. Ummu Kulthum ini adalah salah satu putri Rasulullah. Kunyahnya itu adalah Ummu Kulthum. Nama aslinya tidak diketahui siapa. Ya, jadi kan ada kunyah ya, ada kunyah. Kunyah saya Abu Nabil. Sama nanti punya anak yang perempuan namanya Nabilah, diberi nama Nabilah. Maka sampean kunyah sampean adalah Ummu Nabilah. Misalkan ya. Saya Abu Nabil. Sampai nanti punya anak namanya Umamah, Abu Umamah, Ummu Umamah, Abu Umaymah, Ummu Umaymah. Ini nama-nama yang baik. Nah, Ummu Kulthum itu hanya dikenal dengan kunyahnya, sedangkan nama aslinya lam yu'raf, ya, tidak diketahui. Wa kana qad tazawwajaha Utaybah ibnu Abi Lahab thumma faraqaha qabla dukhulihi biha lamma talaba dzalika Abu Lahab minhu. Pada awalnya Sayyidah Ummu Kulthum ini dinikah oleh salah satu anak Abu Lahab yang bernama Utaybah. Jadi kalau Ruqayyah pernah dinikah oleh anak Abu Lahab bernama Utbah bin Abi Lahab, sedangkan Ummu Kulthum ini pernah dinikah oleh salah satu anak Abu Lahab yang bernama Utaybah bin Abi Lahab. Kemudian diceraikan atas permintaan Abu Lahab sebelum digauli. Wa tazawwajaha ba'dahu Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman menikahi Ummu Kulthum. Makanya kemudian Sayyidina Utsman ini disebut sebagai apa? Dzu an-Nuraini. Seorang laki-laki yang memiliki dua cahaya karena beliau telah menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menikah dengan siapa? Ruqayyah, yang kedua menikah dengan Ummu Kulthum. Gelar Sayyidina Utsman adalah siapa? Dzu an-Nurain, Dzun Nurain. Orang yang memiliki dua cahaya karena telah menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Utsman menikah dengan Sayyidah Ummu Kulthum ini pada tahun ketiga. Nah, jadi setelah Ruqayyah meninggal, beberapa bulan kemudian Sayyidina Utsman menikah dengan saudari dari Sayyidah Ruqayyah yang bernama Ummu Kulthum. Nah, ini juga boleh ya, bukan sesuatu yang tabu. Jadi sampean nanti menikah dengan si Fulanah meninggal, kemudian sampean menikahi adiknya atau menikahi kakaknya, itu boleh. Sesuatu yang dibenarkan oleh syariat. Kalian jangan menganggap tabu sesuatu yang dibenarkan dan dibolehkan oleh syariat, dibenarkan oleh agama. Dinikahi oleh Sayyidina Utsman pada tahun berapa? Ketiga Hijriah. Lam talid lahu Ummu Kulthum. Ummu Kulthum dari pernikahan beliau dengan Sayyidina Utsman tidak memiliki anak. Wastamarrat 'indahu hatta matat radhiyallahu anha sanata 9 min al-hijrah. Kemudian beliau meninggal ya pada tahun 9 Hijriah. Beliau meninggal pada tahun 9 Hijriah. Wa dufinat bil Baqi', beliau dimakamkan di Baqi'. Masya Allah ya, musibah yang menimpa Rasulullah itu bertubi-tubi, luar biasa. Rasulullah dengan sabar tetap menjalankan dakwah, bersabar tetap mengajarkan agama kepada umatnya walaupun beliau ditimpa musibah bertubi-tubi. Putra-putri beliau banyak yang meninggal.
cucu-cucu beliau juga banyak yang meninggal. Kemudian belum lagi beliau dilempari kotoran ketika berdakwah, dilempari diludahi, kemudian jeroannya unta itu kemudian ditimpakan kepada beliau, kemudian beliau juga dilempari batu sampai berdarah-darah dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya tidak membuat beliau surut, ya, mundur dari perjuangan dakwah, tetapi beliau tetap bersabar dan tetap semangat di dalam menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.